Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah iblis akan mati dan bagaimana iblis akan dibangkitkan di hari kiamat, serta apa yang akan dia lakukan di neraka jahanam? Temukan jawabannya dalam video ini. Allah SWT telah menciptakan iblis dan menguji manusia dengannya untuk melihat keimanan mereka. Maka syaitan senantiasa menggoda manusia sampai mereka mentaatinya. Tapi Allah SWT menjadikan tipu daya syaitan itu lemah di depan mukmin yang kuat imannya. Iblis akan senantiasa terlaknat sepanjang masa sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan melanggar perintah Allah, Allah mengusir iblis dari rahmat dan surganya. Iblis berkata, "Tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan untuk menyesatkan manusia." Maka Allah pun menjadikan iblis salah satu makhluk yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Peran iblis adalah untuk menghalangi manusia dari perbuatan baik dan mengajak mereka untuk melakukan keburukan, mencegah kebajikan dan menyuruh kemungkaran. Iblis akan dipercaya oleh sebagian manusia dan diikuti oleh banyak orang karena dia tersesat dan menyesatkan. Iblis telah bersumpah untuk melakukan hal tersebut kepada manusia karena rasa irinya terhadap mereka, karena Allah Ta'ala telah menganggap Adam alaihissalam lebih baik darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Allah SWT juga berfirman di surat Shad, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Iblis telah menjadi musuh manusia yang pertama, yang memiliki misi untuk menyesatkan dan memasukkannya ke neraka jahanam. Allah SWT berfirman di surat Al-A'raf, Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua? Allah SWT juga telah memberitahukan kepada kita bahwa laknat Allah kepada syaitan akan tetap ada sampai hari kebangkitan. Sebagaimana Allah juga memberitahukan bahwa dia akan memenuhi neraka jahanam dengan iblis dan para pengikutnya. Allah SWT menjadikan iblis dapat menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk memusuhi iblis dan menyelisihinya, serta memperingatkan kita dari menuruti iblis dan mengikuti jejak langkahnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Fatir, Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh.
Iblis setiap harinya mengumpulkan jumlah yang banyak dari orang-orang yang berbuat maksiat, yang mengikuti dan mendukungnya dalam kemaksiatan, sehingga tipu daya syaitan menjadi kuat atas mereka. Allah pun tidak akan meninggalkan pelaku maksiat maupun pendosa, melainkan akan menyiapkan perhitungan yang sulit bagi mereka. Allah SWT telah memberitahukan kita tentang hari kiamat, di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada semua makhluk atas segala perbuatannya, dan iblis pun akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Setelah itu, manusia hingga malaikat, bahkan semua yang ada di muka bumi akan mati. Hanya Allah lah yang kekal, Raja langit dan bumi, Zat yang maha hidup dan tidak mati. Ketika iblis, yang merupakan rajanya para syaitan, melanggar perintah Allah, dia meminta kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya di hari kiamat. Maka Allah telah mentakdirkan matinya iblis di hari kiamat, dan akan mati pada tiupan pertama dari sangkakala Israfil, yang juga menjadi waktu kematian seluruh umat manusia. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Beliau menjelaskan, iblis ingin untuk tidak merasakan kematian, maka dijawab bahwa dia ditangguhkan sampai hari kiamat. Beliau juga menjelaskan, pada tiupan pertama iblis akan mati, dan antara satu tiupan dengan tiupan yang lain ada jarak waktu 40 tahun. Beliau kemudian berkata, maka iblis akan mati selama 40 tahun. Hal ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Ketika iblis melihat terbitnya matahari dari barat, ketika pintu taubat dan keimanan telah ditutup bagi orang kafir sampai hari kiamat, dia akan sujud di atas tanah, karena dia tahu bahwa pintu taubat telah ditutup. Kemudian dia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, perintahkanlah aku sujud kepada siapapun yang engkau kehendaki. Subhanallah, apakah baru sekarang kamu mau bersujud, padahal sebelumnya kamu telah menentang perintah Allah? Iblis akan senantiasa bersujud sampai munculnya dabah yang menginjak kepalanya sehingga dia mati. Dabah yang akan membunuhnya terdapat pada tubuhnya semua warna, di antara kedua tanduknya jarak 1 farsakh. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, dabah tersebut memiliki bulu, rambut dan cakar, dan tidak memiliki ekor. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Zubair ketika dia menceritakan bentuk dabah, bahwa kepalanya seperti kepala banteng, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, dan lehernya seperti leher burung unta. Dadanya seperti dada singa, warnanya seperti warna harimau, pinggangnya seperti pinggang kucing, ekornya seperti ekor domba, kakinya seperti kaki unta. Panjang antara tiap dua sendi adalah 12 hasta. Dia akan keluar membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dia tidak melewati seorang mukmin pun kecuali dia akan menandai pada wajahnya dengan tongkat Nabi Musa sebuah titik putih. Kemudian warna putih tersebut akan menyebar sehingga mukanya menjadi putih semua. Dan dia tidak melewati seorang kafir pun kecuali akan menandai di wajahnya satu titik hitam menggunakan cincin Nabi Sulaiman. Kemudian titik hitam tersebut akan menyebar sehingga wajahnya akan menjadi hitam semua. Sehingga ketika manusia berjual beli di pasar, mereka akan saling bertanya, berapa harganya wahai orang mukmin?
berapa harganya wahai orang kafir? Bahkan penghuni satu rumah ketika duduk di depan hidangan makan mereka, mereka akan dapat membedakan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Kemudian Dabah akan berkata, wahai fulan, bergembiralah, kamu adalah penghuni surga. Wahai fulan, kamu adalah penghuni neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat An-Naml. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan Dabbah, makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabbah inilah yang akan membunuh iblis yang terkutuk. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am, Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Pada hari kiamat, tidak ada yang akan berguna bagi manusia kecuali amal ibadahnya saja. Tempat kembalinya setan di hari kiamat adalah tempat kembali yang paling buruk. Waliyadzubillah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah telah menjelaskan bahwa syaitan termasuk dari golongan yang kafir. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Kemudian setelah Allah membangkitkan makhluk hidup pada tiupan kedua, di mana iblis juga termasuk yang dibangkitkan, iblis akan berdiri berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar yang terbuat dari api. Sebagian ulama menyebutkan bahwa iblis akan menyampaikan khutbah tersebut setelah mendengar penduduk neraka menyalahkannya dan mencelanya karena telah menyesatkan mereka hingga mereka masuk ke dalam neraka. Iblis akan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang hak, janji yang benar, bahwa Dia akan memberi pahala kepada yang berbuat baik dan menghukum yang berbuat buruk. Dan Allah menepati janjinya. Dan aku pun berjanji kepada kalian, tapi aku mengingkari janji tersebut, yaitu janji bahwa tidak akan ada kebangkitan, tidak ada pahala maupun hukuman. Maka aku telah menyelisihi janjiku dan berbohong kepada kalian. Aku pun tidak memiliki kuasa atas kalian. Aku tidak bisa untuk menggerakkan kalian, tapi aku hanya mengajak kalian dan kalian mengikutinya, mengajak dengan bisikan dan godaan, dan kalian mengikutiku dengan keinginan kalian sendiri. Maka janganlah menyalahkanku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Jangan limpahkan kesalahan kalian kepadaku hari ini, tapi salahkan diri kalian sendiri. Dosa kalian adalah dosa kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian, dan kalian juga bukan penolongku. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, sebagaimana kalian juga tidak bisa menyelamatkanku dari azab Allah. Aku mengingkari perbuatan syirik kalian kepadaku dahulu. Aku mengingkari bahwa aku kalian jadikan sekutu dan tandingan bagi Allah SWT dalam ketaatan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Orang-orang musyrik akan merasakan azab yang menyakitkan. Demikianlah iblis akhirnya mengungkapkan permusuhannya kepada manusia dan mengakui godaannya kepada mereka untuk menambahkan penyesalan bagi manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Para hamba Allah yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dari iblis, musuh yang licik dan penuh tipuan. Ayat Al-Quran penuh dengan nasihat dan pengingat yang memperingatkan kita dari syaitan, dari bisikan dan godaannya untuk melakukan perbuatan keji dan maksiat. Meskipun begitu sering kita tertipu, begitu sering kita tergelincir di jalannya, kita berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari godaannya. Berikut adalah beberapa ayat yang memperingatkan kita dari iblis. Allah Ta'ala berfirman, Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh, setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Syaitan pada hari kiamat akan berlepas diri dari para pengikutnya. Oleh karena itu, syaitan adalah musuh bagi manusia dan terlaknat sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan kepada kami dalam menyajikan video-video yang bermanfaat lainnya bagi para pemirsa.